Ada seorang alim besar, ya. Seorang alim besar yang baru saja wafat. Guru kita Al-Maghfurlah Al-Habib Abu Bakar Ali Al-Adni Al-Masyhur, Habib Abu Bakar Al-Adni. Beliau itu termasuk adalah guru dari para guru-guru habaib-habaib yang ada, termasuk Habib Umar. Habib Abu Bakar ini kalau tidak salah adalah salah satu guru beliau juga. Habib Umar juga mengaji dulu kepada beliau. Wafat 2 hari yang lalu pada hari Rabu. Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, menempatkan beliau di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama eyang beliau, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama syuhada salihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Habib Abu Bakar ini, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, beliau mengarang banyak sekali tulisan, bahkan dalam kitab khusus yang beliau namakan satu pandangan atau satu bentuk fikih, dalam arti kefahaman. Fikih itu arti kefahaman. Beliau bahasakan atau namakan sebagai fiqhut tahawulat, yaitu bagaimana fikih atau memahami perubahan-perubahan besar yang terjadi di dunia ini, baik yang waqa'a atau sayaqa'u, yang sudah terjadi. Itu dimulai dari masa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terus meninggal baginda Rasul, wafat. Kemudian yang menimpa keturunan beliau, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, kemudian terjadi pada masa Umayyah, Abbasiyah, terus sampai kemudian hancurnya kekhalifahan di Baghdad oleh Mongol, dan terus sampai hari ini. Itu waqa'ah, hal-hal yang sudah terjadi. Au sayaqa'u, ataupun yang akan terjadi. Beliau mengambil dari hadis yang tadi kita baca atau kita sebutkan bersama, yaitu hadis Jibril. Beliau mengatakan bahwa fiqhus sa'ah atau fiqhut tahawulat itu termasuk bagian tak terpisahkan dari agama. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini, bukan hanya 3 yang disebutkan oleh Rasul, tapi ada 4. Iman, Islam, ihsan, dan asyratus sa'ah. Ini semuanya adalah bagian tidak terpisahkan dari paham atau pemahaman keagamaan kita, agama kita. Setelah 4 hal ini dijelaskan oleh Rasul, apa kata Nabi kepada Sayyidina Umar dan yang hadir di sana? Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril tadi itu. Beliau datang untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi kata din di situ disebutkan oleh Rasul setelah beliau menyebutkan 4 hal tadi. Dengan kata lain, memahami asyratus sa'ah itu bagian dari din. Perubahan-perubahan yang terjadi. Termasuk yang saya sampaikan tadi, yang kalian baca di media sosial. Kalau kalian membaca hal-hal seperti itu, jangan membacanya hanya sebagai kesukaan membaca saja, tapi coba dalami. Kenapa kok yang dulu hal-hal yang mungkar itu, hal-hal yang dulu menjadi aib, suatu yang kemudian berusaha untuk diselesaikan, tidak disebar-sebarkan karena itu sesuatu yang tidak baik, kok sekarang menjadi sesuatu yang bahkan dikampanyekan? Kalian harus pahami itu. Karena itu tugas kalian ke depan. Tugas kalian ke depan tidak hanya mengiqra ja'a Zaidun, ndek neno doroba Zaidun Amron. Ya, tidak hanya sekedar telah memukul si Zaid Amr, doroba fi'lu madi, Amrun fa'il, Amron maf'ul bihi. Tidak hanya itu. Nanti pekerjaan anak-anakku bukan mengi'rab kitab-kitab, tidak, tapi bagaimana mengi'rab kenyataan.
Apa arti mengi'rab kenyataan? Menempatkan semua apa-apa yang terjadi itu pada tempatnya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, tempatkanlah dia pada tempatnya. Artinya, mari sama-sama kita tangani itu. Jangan yang tidak baik itu dibiarkan, dianggap kebiasaan. Ini anak-anakku saya pesan betul. Ya. Ingat yang disampaikan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyratus sa'ah itu bagian dari din. Perubahan-perubahan, memahami perubahan-perubahan itu. Itu yang sering disampaikan oleh Habib Abu Bakar. Fiqhut tahawulat, pahami betul. Supaya kita tidak salah bersikap. Supaya kita tidak tiba-tiba bangun pagi, ternyata dunia kita sudah berubah dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Ini anak-anakku, para santri-santriwati. Di sini walaupun tempatnya Pancor, jauh misalnya katakanlah dari ibu kota, dari mana, tapi apa yang terjadi di mana-mana anakku juga bisa lihat di sini. Maka isilah diskusi-diskusi kalian para tulab ma'had, thalibat ma'had, termasuk juga santri-santriwati untuk memahami apa yang terjadi itu. Lalu lihat apa pandangan Islam, apa tuntunan agama, bagaimana pesan Al-Maghfurullah Maulana, bagaimana kita menangani itu semua. Karena ingat dari ketua yayasan tadi, ada 2000-an santri baru di sini. Itu di luar mahasiswa. Santri saja. Dari TK sampai aliyah 2000, belum yang di mahat, belum di mahasiswa. Kita syukur alhamdulillah. Tapi kalau kalian ingin tahu kesyukuran kami yang terbesar dan kesyukuran Maulana Syekh yang terbesar adalah bukan pada bertambahnya, bukan sekedar pada bertambahnya jumlah yang belajar di pondok kita, tapi bagaimana yang belajar anak-anakku ini semua mengerti amanahnya, paham EP apa sih EP Dait era ini, bagaimana hari ini mempersiapkan tantangan, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Karena itu belajar, membaca, berdiskusi, turun ke masyarakat, untuk berdakwah, menyampaikan Islam itu membawa nilai-nilai yang bisa menjadi jalan keluar dari problem yang ada. Sampaikan. Tapi tidak bisa hari ini kalau zaman dulu misalnya, pokoknya yang penting kita yakin Islam benar, lalu selesai. Mungkin zaman dulu bisa, tapi sekarang tidak bisa. Harus jelas apa yang bisa kita tawarkan. Misalnya kayak tadi itu, fenomena seperti yang Citayam itu, apa lalu kita sebagai santri-santriwati, bagaimana kita melihat fenomena itu, bagaimana kita menanganinya, apa yang harus kita lakukan. Karena apa yang terjadi di sana bisa jadi besok lusa terjadi semakin dekat dan ada di tengah-tengah kita. Kan begitu. Sesuatu itu kan awalnya aneh, tapi karena banyak biasa, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jangan sampai model kayak begitu menjadi misalnya apa? Itu kan Citayam. Jangan sampai tidak berani saya sebut nama desa di sini. Jangan sampai jadi di tempat kita lah. Na'udzubillah min. Tapi itu wakil itu kenyataan. Tidak bisa kita hadapi dengan hanya marah. Tidak bisa kita hadapi hanya dengan menggerutu. Tapi kita hadapi dengan apa yang dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika melihat keadaan di Mekah, di Madinah yang dilakukan oleh ulama-ulama, para pejuang-pejuang. Ketika melihat keadaan yang tidak baik, mereka merubahnya dengan uslub dakwah yang baik. Dalam bahasa Al-Quran bil hikmah
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Lalu kemudian mengamalkan qu anfusakum wa ahlikum naro. Semua nilai yang ada di ruang publik, yang ada di tengah jalan, itu lahir dari bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Maka tiang tunas kepada sida selapu nggih, ibu-ibu mun sayang li anak-anak didik ya bagus-bagus. Kalau kita sayang pada anak kita, didik dia baik-baik. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada diri saya dan kepada kita semua. Kita syukur, alhamdulillah. Pahit manis itulah perjuangan, termasuk menuntut ilmu. Lalu kita belajar adab yang baik, ya. Belajar adab yang baik, mengambil nilai-nilai kebaikan dari manapun, selama itu memang suatu yang baik dan tidak bertentangan dengan tuntunan-tuntunan agama kita. Lalu kemudian kita sikapi perubahan yang ada ini, bapak-bapak dan ibu, ya, dengan tetap menjaga anak-anakku, ya, pokok-pokok yang memang harus kita jaga. Namanya juga pokok, tunggak, harus kita berpegang. Iman, Islam, ihsan, kemudian paham terhadap perubahan yang terjadi dan bagaimana menyikapi perubahan itu. Mudah-mudahan tahun yang akan datang, ya, nanti malam berubah tahun secara hijriyah, besok, ya, nanti malam sebenarnya, karena kan hijriyah itu mulai dari malam, ya, tenggelam matahari, itu sudah hitungannya 1 hijriyah, ya, 1 Muharram, ya, 1444 hijriyah. Kita berdoa, ya, mudah-mudahan nanti malam dan seterusnya, ya, mudah-mudahan menjadi waktu-waktu yang lebih berkah untuk kita semua. Kesempatan, keluangan yang anak-anakku menjadikannya sebagai jalan untuk menambah kesungguhan dalam menuntut ilmu. Banyak kemudahan, manfaatkan dengan penuh kesungguhan. Insyaallah razaqakum ilman nafi'an mubarakah. Semoga Allah berkahi kita semua, jaga kita semua lahir batin, diri kita, guru-guru kita, keluarga kita, sahabat kita, madrasah kita, organisasi kita, bangsa kita Indonesia. Bangsa yang dimuliakan Allah ini, semoga Allah jaga kesatuannya, kekompakannya, persaudaraannya pada tahun-tahun yang akan datang dan seterusnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.